Terlihat alim, terlihat kelemar-kelemer, tapi ternyata mampu untuk ngebunuh dan ngebantai bahkan memutilasi sekitar 11 orang di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Rian Jombang. Seperti apa kisahnya? Yuk coba kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan kami di channel ini. Jadi di channel ini kita akan sering ngebahas mengenai isu, kasus, dan juga hal yang kontroversial dan juga hal yang sedang hangat nih diperbincangkan. Salah satunya adalah kasus ini. Jadi pada 2008 yang lalu Indonesia ini sempat geger gitu ya karena ada kasus kriminal yang kayaknya itu adalah salah satu kriminal yang paling fenomenal di Indonesia. Karena pada waktu itu ada 11 orang yang dibantai, dimutilasi dan bahkan badannya itu disebar kemana-mana untuk menutupi jejaknya. Ya siapa lagi kalau bukan Rian Jombang gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu Rian Jombang, terus apa modus operandinya, lalu apa juga yang melatar belakangi Rian Jombang bisa melakukan hal sekeji itu. Sebelum kita membahas kasusnya lebih lanjut ya, kita harus tahu dulu nih siapa si Rian Jombang ini. Jadi Rian Jombang itu sebenarnya lahir dengan nama Ferry Idam Heniansyah, tapi dia dikenal dengan nama Rian gitu ya. Nah, dia itu lahir pada tahun 1978, tepatnya di 1 Februari. Dia itu lahir dan dibesarkan di keluarga yang cukup religius sebenarnya di Jombang. Makanya namanya Rian Jombang gitu ya, karena dia itu lahir dan besar di Jombang. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan Jombang itu adalah salah satu kota santri gitu ya. Jadi sedikit banyak Rian ini juga terpapar oleh um, ilmu agama dan juga lingkungan-lingkungan pondok yang ada di sana. Nah, selain religius, sebenarnya Rian ini adalah anak yang cukup cerdas juga gitu ya, karena kalau misalkan kita lihat dari sejarah atau histori pendidikannya, dia tuh sempat diterima dan sekolah di salah satu SMA favorit di Jombang, yaitu SMA 1 Jombang. Sebelumnya kan dia dikenal religius gitu ya, tapi ketika masuk SMP dan SMA, si Rian ini udah mulai kelihatan beda nih. Karena ketika SMP dan SMA, dia tuh lebih suka kumpul atau beraktivitas yang bersifat feminim gitu ya, sebagai contoh dan dia juga nari dan dia juga ikut teater ya, aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kalau misalkan buat cowok itu cukup nggak lazim pada waktu itu. Nah karena itulah si Rian ini banyak menerima bulian gitu atau cacian gitu ya dari teman-temannya yang cowok. Karena si Rian ini ngerasa nggak di welcome, dia tuh diopresi atau didiskriminasi terus. Akhirnya si Rian ini ngerasa cukup stres waktu itu dan dia mulai pindah-pindah sekolah nih. Awalnya dia sekolah di SMA 1 Jombang, lalu dia pindah ke SMA swasta, dia pindah lagi ke SMA negeri gitu terus sampai dia tuh udah cukup jenuh gitu ya. Nah ternyata usut punya usut, ketika SMP sebenarnya ibunya ini udah mulai ngeliat kalau orientasinya si Rian ini udah mulai beda sama anak-anak cowok yang lain gitu. Bahkan dikonfirmasi oleh ibunya ketika SMP, si Rian nih lebih kelihatan aura perempuannya daripada aura maskulinnya gitu ya. Nah, setelah dikonfirmasi oleh psikolog, akhirnya kelihatan bahwa si Rian ini adalah gay atau homo atau penyuka sesama jenis pada waktu itu gitu ya. Nah, karena Rian ini udah mulai nggak kuat gitu ya, nggak ada orang di Jombang waktu itu yang ngertiin orientasinya dia, yang ngerasa nggak masalah dengan perbedaannya dia. Akhirnya si Rian ini mulai stres dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Jakarta dari Jombang. Barulah ketika Rian pindah dari Jombang ke Jakarta, si Rian ini udah mulai ngerasa bebas nih, karena di Jakarta dia tuh menemukan orang-orang yang sepemikiran dan punya orientasi yang sama dia. Si Rian ketika di Jakarta dia udah mulai kumpul dan udah mulai gabung ke komunitas-komunitas homoseksual. Dia juga banyak temen yang punya orientasi yang sama. Akhirnya dia udah mulai berani untuk mengekspresikan dirinya gitu ya. Dan selain itu di Jakarta Rian itu berprofesi sebagai di dunia hiburan. Khususnya dia tuh adalah sebagai penyanyi dangdut atau penyanyi jalanan lah. Di situ dia menemukan teman-teman yang seprofesi, nggak cuma seprofesi tapi juga seorientasi gitu ya. Dari situ dia udah mulai banyak disukain tuh sama cowok-cowok yang juga punya orientasi yang sama, karena si Riani perawakannya kan cukup cakep ya,
dan kepribadiannya juga sedikit kemayu. Jadi dia tuh banyak disukai oleh para homo-homo yang ada di Jakarta pada waktu itu. Nah, dari sinilah si Rian ini udah mulai gonta-ganti pacar tuh, karena dia udah mulai banyak kan kenalannya dan dia juga nggak ngerasa tertekan lagi. Jadi dia udah mulai gonta-ganti pacar. Tapi di sinilah masalahnya tuh sudah mulai cukup rumit bagi Rian. Ketika kita udah mulai mendengar ceritanya si Rian gitu ya, ketika dia mulai pindah ke Jakarta, sepertinya semuanya happy dan lancar-lancar aja gitu ya. Rian udah mulai ketemu circle-nya, dia udah punya banyak teman dan dia udah lebih luas lah untuk berekspresi ketimbang dia ketika di Jombang gitu ya. Tapi di 2008 ketika dia di Jakarta itu udah mulai ditemukan korban pertama si Rian Jombang ini. Korban pertamanya si Rian itu adalah si Heri Santoso. Heri Santoso ini adalah mantan pacarnya si Rian. Jadi mereka tuh sebelum Heri ini ditemukan meninggal ya, mereka tuh dikabarkan udah pacaran sekitar 6 bulan sebelum si Heri ditemukan. Nah, alasan kenapa kok Rian ngebunuh si Heri itu adalah karena Rian cemburu sama si Heri. Si Heri ini udah mulai kelihatan dia suka sama orang lain daripada si Rian. Nah, ketika Rian udah mulai menyadari hal itu, si Rian nih ngundang Heri untuk datang ke apartemennya si Rian. Dan ketika udah mulai debat, berantem lah mereka, akhirnya si Rian ngebunuh si Heri. Gak cuma ngebunuh, tapi badannya si Heri yang udah mati itu dimutilasi. Terus badannya dipisah-pisah, dimasukin ke koper-koper yang berbeda. Nah, koper-koper yang berbeda ini sama si Rian itu dilempar ke tempat-tempat yang berbeda gitu agar menutupi jejaknya. Nah, tapi setelah nggak lama setelah itu ya, akhirnya koper-koper itu udah mulai ditemukan dan polisi menyelidiki lebih lanjut. Akhirnya ditemukanlah bahwa koper-koper itu dibawa oleh mobil yang sama, yaitu mobilnya si Rian. Nah, nggak lama kemudian akhirnya si Rian ditangkap dan diinterogasi lebih lanjut oleh polisi. Setelah si Rian yang ngaku ya bahwa dia udah ngebunuh 10 orang sebelum Heri, akhirnya polisi ini menginvestigasi lebih lanjut ya. Setelah dibunuh, mayat orang-orang ini kemana gitu. Akhirnya polisi udah mulai menyisir area-area di sebelah rumahnya Rian di Jombang gitu ya. Setelah dicoba ditelisik lebih lanjut, akhirnya polisi menemukan 4 kerangka manusia di bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian di Jombang. Selain itu, polisi juga menemukan 6 korban lainnya yang dikubur di halaman belakang rumahnya si Rian ini. Jadi bila ditotal, korban si Rian di titik ini ya, udah sekitar 11 orang. Dan bahkan polisi juga menemukan ada satu korban yang merupakan anak berusia umur 3 tahun yang namanya Sylvia Ramadhani Putri gitu. Nah, ketika polisi udah mulai menginvestigasi ya, polisi juga nanya dong ke orang tua si Rian yang waktu itu masih hidup. Si ibu Rian ketika dimintai keterangan, dia juga nggak tahu kalau misalkan dia juga nggak nyangka kenapa si Rian ini bisa tega melakukan pembunuhan seperti itu ya. Dan setelah ditelisir juga ternyata dari SMP sampai SMA si Rian ini lebih banyak sendiri sebenarnya di rumahnya karena orang tuanya itu banyak keluar kota dan juga sering meninggalkan si Rian sendirian. Makanya si ibu ini nggak tahu dan nggak bisa memonitor si Rian ini di rumah itu ngapain aja. Bahkan sampai sekarang ditemukan bahwa Rian banyak membunuh orang gitu ya. Dari 11 korban Rian itu ya, ada beberapa nama yang sebenarnya cukup menarik untuk dibahas gitu ya. Seperti contoh salah satu korbannya namanya Noval Yudo Prakoso. Noval ini adalah salah satu yang paling mencolok karena dia juga adalah mantan kekasihnya atau mantan pacarnya si Rian. Dia dibunuh karena Rian ini cemburu sama dia. Selain Noval ada juga namanya Gembong Suharto. Gembong ini adalah sopir angkot ya, tapi dia juga punya orientasi yang sama alias homo juga. Dia suka sama si Rian dan si Rian ini ngerasa dia dihianatin sama si Gembong Suharto ini. Nggak jelas dihianatinnya gimana, tapi yang jelas ini adalah ikatan emosional antara keduanya gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat benang merah dari kasus-kasus pembunuhannya si Rian, ini mayoritas itu adalah didasari karena alasan emosional. Entah si Riannya cemburu atau si Riannya ngerasa dihianatin. Dan karena alasan-alasan itu akhirnya si Rian bahkan berani untuk ngebunuh dan bahkan memutilasi
si korban-korbannya ini. Ketika di 2008 kasus si Rian Jombang ini sangat viral gitu ya, para ahli psikolog itu akhirnya turun tangan untuk meneliti lebih lanjut karena backgroundnya itu sebenarnya menarik. Si Rian kan sebenarnya dikenal sebagai orang yang alim, pinter, religius, dan dia juga secara potongan dia juga nggak ada potongan-potongan orang yang sadis gitu ya. Tapi kenapa dia bisa melakukan tindakan sekeji itu gitu ya? Akhirnya setelah diteliti lebih lanjut ditemukan bahwa Rian itu menderita antisocial personality disorder atau gangguan kepribadian antisosial. Ini adalah salah satu penyakit mental gitu ya yang membuat Rian itu nggak punya empati, dia juga manipulatif dan akhirnya emosionalnya itu nggak stabil gitu. Sementara itu, beberapa ahli yang lain itu berpendapat bahwa yang dilakukan Rian itu adalah berdasarkan dendam dan trauma masa kecil gitu ya. Nah, trauma masa kecilnya itu setelah diteliti lebih lanjut ternyata dimotivasi karena kurangnya perhatian dari orang tua si Rian. Ya jelas karena Rian mengaku bahwa ketika dia kecil dia tuh nggak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Bahkan dia tuh sering dipukul oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya itu jarang ada di rumah. Orang tuanya lebih suka bekerja dan pergi keluar kota sehingga mereka nggak bisa memonitor dan nggak bisa memantau si Rian ini ngapain aja di rumahnya. Selain itu, Rian juga mengaku bahwa dia sering dipukul ketika masa kecil, khususnya oleh ibunya ya. Inilah yang ngebuat si Rian akhirnya ngebenci wanita secara general dan akhirnya ngebuat orientasi seksual si Rian itu udah mulai beda sama yang lain. Artinya dia udah mulai gay dan homo, mencintai laki-laki daripada perempuan karena didasari oleh kebencian kepada ibunya itu sendiri. Tapi terlepas dari temuan psikolog-psikolog yang udah kita bahas sebelumnya gitu ya, akhirnya si Rian ini divonis bersalah atas tindakan yang dilakukan. Pada akhirnya di tanggal 16 Desember 2009, Rian Jombang itu divonis hukum mati oleh hakim pada waktu itu. Tapi meskipun si Rian ini udah divonis mati gitu ya di 2009, sampai sekarang pun 2024, Rian Jombang ini belum divonis atau belum dieksekusi juga. Jadi si Rian itu sekarang itu masih ada di LP Narkotika Cipinang, Jakarta. Dia masih direhabilitasi dan masih ditahan di situ, belum divonis mati sesuai dengan vonisnya di 2009 yang lalu. Bahkan pada tanggal 1 Oktober 2016 yang lalu, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, Rian Jombang ini berani untuk mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta grasi atau pengampunan dari Presiden. Jadi intinya si Rian ini mengakui bahwa dia tuh bersalah, dia tuh mengaku bertobat dan meminta pengampunan kepada Jokowi. Tapi ya tentunya permintaan ini ditolak dan sampai sekarang pun ya di 2024 Rian ini juga belum dieksekusi juga, belum ada tanggal pasti dari kejaksaan mengenai pelaksanaan eksekusi mati si Rian ini. Nggak jelas juga kenapa kok ditunda dari 2009 sampai 2024. Katanya sih ada beberapa hak-hak dari Rian yang belum dipenuhi lah, ada proses-proses yang belum diselesaikan lah, dan banyak hal lah. Intinya sekarang si Rian ini masih ditahan di penjara dengan keamanan yang sangat penuh. Nah, dari kasus Rian Jombang ini ya, itu sebenarnya kita bisa belajar gitu ya, bahwa sebenarnya kesehatan mental dan masalah psikologis itu bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat tragis. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa tertekan secara mental, kalian ngerasa diopresi atau didiskriminasi dan ngerasa nggak nyaman dengan lingkungan kalian, segera cari pertolongan gitu ya. Dan juga kalau kalian ada teman atau rekan yang mengalami hal yang serupa, itu coba dibantu, coba didengarkan, dan coba dicarikan pertolongan profesional agar tidak ada konsekuensi-konsekuensi lain yang akhirnya berimbas buruk ke lingkungan-lingkungan yang lain. Oke, kira-kira itu ya mungkin yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga sedikit banyak bisa membawa manfaat lah buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kita sangat mengapresiasi waktu kalian. Kalau misalkan kalian ada ide atau ada hal atau ada cerita unik yang kalian mau kita angkat di channel ini, silahkan komen aja di bawah ya. Like aja kalau misalkan kalian suka, dislike aja kalau misalkan nggak suka. Silahkan boleh di-share dan subscribe channel ini kalau misalkan kalian ngerasa bermanfaat. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.